Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mas Nuk di video santai ya. Kali ini Mas Nuk dari Pondok Hipnotis akan menjawab sebuah pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke tempat saya. Salah satunya adalah, Mas Nuk, bagaimana sih cara membangun rasa percaya diri? Saya itu orangnya tidak percaya diri, Mas Nuk. Saya itu orangnya itu minder ya. Apalagi kalau ngomong sama orang yang beberapa orang gitu ya, apalagi di audien atau di publik ini, saya akhirnya dingin, saya nggak bisa ngomong ya, grogi dan sebagainya. Mungkin termasuk Anda yang menonton video ini, jika Anda mengalami hal sama, maka video ini cocok buat Anda. Saya akan berikan tipnya, tip yang sangat mudah dan bisa langsung Anda praktekkan. Bagaimana caranya? Nah, sebelum saya melanjutkan memberikan tipnya, bagi yang belum subscribe, seperti biasa silahkan tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan loncengnya agar ketika saya upload video terbaru Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ya. Jadi langsung update. Ketahuilah, dahulu zaman saya masih kecil, saya masa sekolah, saya itu termasuk orang yang introvert sekali, orang yang minderan, orang yang tertutup, tidak banyak teman, susah ngomong. Sampai menjelang mungkin kuliah ya, kuliah sudah mulai ya, belajar untuk ngomong, hingga seperti sekarang saya bisa ngoceh seperti burung beo. Baik teman-teman, sahabat semua, langsung saja kita bahas secara singkat ya, bagaimana kita ini bisa membangun rasa kepercayaan diri yang tinggi, mengatasi rasa minder. Ada 3 tip yang ingin saya berikan di sini, yang tentunya sangat mudah untuk Anda praktekkan. Namun sebelum saya memberikan tip tersebut, alangkah baiknya persiapkan diri Anda ketika menonton video ini ya. Santai, tenang, rileks begitu ya, jangan tegang. Ini karena berkaitan dengan membangun mental kepercayaan diri. Tip yang pertama adalah kita menumbuhkan yang namanya auto suggestion atau auto sugesti atau sugesti yang otomatis. Oke, maksudnya apa sih sugesti otomatis? Saya tadi membuat beberapa catatan kecil gitu ya, agar mempermudah untuk dipahami bagi Anda. Orang bilang autosugesti itu bisa disebut juga dengan afirmasi. Tujuan afirmasi adalah mengulang kata-kata agar bisa terekam baik di pikiran bawah sadar manusia. Itu tujuan dari afirmasi. Contoh afirmasi yang paling gampang dan sering digunakan yaitu, saya cinta diri saya sangat bahagia, dan saya pasti bisa. Itu adalah contoh kalimat afirmasi atau autosugesti yang Anda harus ucapkan berulang-ulang setiap hari. Tujuannya agar benar-benar Anda itu menjadi orang yang mencintai diri Anda sendiri, bukan hanya sekedar ngomong ya, tapi sudah menetap di pikiran dan di perasaan. Yang kedua, saya sangat bahagia. Nah, ini bagi orang yang belum bahagia, ketika mengucapkan kalimat tersebut, nanti pikiran bawah sadarnya akan termanipulasi sehingga dia menjadi benar-benar bahagia. Kemudian yang ketiga adalah tadi, saya pasti bisa. Nah, afirmasi ini diucapkan ketika Anda mengalami hal-hal yang menurut Anda itu sulit. Misalkan contoh, ketika Anda ingin, ini buat Anda yang ABG atau remaja ingin menembak idaman Anda, baik cowok maupun cewek ya. Biasanya cowok ke cewek sih ya, nembak gitu. Mau ngomong, mengutarakan isi perasaannya susah, katakan dalam hati, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Diulang-ulang terus ketika mau ketemu, atau jauh hari sebelumnya Anda bisa mengulang ini kalimat tersebut ya, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Atau ketika Anda ingin ketemu klien, rekan bisnis Anda juga bisa mengucapkan kalimat tersebut. Anda ingin menjual sesuatu produk ke orang lain, Anda bisa mengucapkan kalimat tersebut. Anda ingin presentasi di depan publik, sudah menguasai materinya, sudah membaca, tetapi Anda grogi dan minder, Anda ucapan tersebut, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa.
ya. Itu Anda bisa terapkan metode tersebut ke banyak aplikasi dalam kehidupan Anda sendiri. Itu masuk dalam kategori yang pertama tadi, yaitu autosugesti, ya, membuat sugesti otomatis di pikiran alam bawah sadar dengan kalimat-kalimat atau 3 kata ajaib tersebut tadi, ya. Saya pasti bisa, itu adalah 3 kata ajaib yang tujuannya mengafirmasi di pikiran bawah sadar. Oke. Kemudian cara kedua adalah melatih dari hal yang kecil. Melatih dari hal yang kecil, ya. Jadi pikiran bawah sadar itu harus dilakukan namanya pembiasaan atau pengenalan, ya, pengenalan. Misalkan Anda sebagai seorang penjual, ketika ingin mendapatkan omset penjualan misalkan 10 juta per bulan, nah ini kan bagi yang belum terbiasa ini akan sangat berat. Maka Anda harus mulai dari hal kecil. Contohnya apa? Hari ini saya akan menjual dengan omset misalkan 50.000 per hari atau 100.000 per hari. Nah, sesuaikan dengan produk yang ingin Anda jual itu jika Anda ingin menjual produk, ya. Atau misalkan saat ini Anda mendapatkan penghasilan yang umum, ya, misalkan 3 juta per bulan kah, gitu, ya. Dan Anda ingin mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan. Nah, itu kan di pikiran bawah sadar nolak tuh. Karena apa? Wah, kebiasaan bawah sadar ini dia sudah merakam berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun Anda mendapatkan penghasilan maksimal 3 juta, dan ketika menyebut penghasilan itu 10 juta itu sangat besar dan akan menolak. Maka caranya adalah Anda melakukannya dari hal yang kecil-kecil. Misalkan apa? Kalau Anda ini seorang wira swasta yang biasa satu hari mendapatkan untung 20.000, 30.000, 50.000, Anda melatihnya. Hari ini saya akan mendapatkan keuntungan 100.000. Hari ini saya akan mendapatkan keuntungan 150.000. Hari ini saya akan mendapatkan keuntungan 200.000. Nah, ini pengulangan yang dari hal kecil, ya. Ketika Anda sudah biasa mendapatkan keuntungan misalkan keuntungan bersih misalkan 100.000 selama 10 hari 1 bulan, bulan berikutnya akan mudah untuk mendapatkan keuntungan yang misalkan 150.000 bahkan 200.000 dan seterusnya. Ini Anda latih dari hal kecil, ya. Ini perlu pembiasaan, ya, teman-teman, ya, sahabatku semua. Karena dengan pembiasaan seperti ini, pikiran bawah sadar ini adalah perlu yang dinamakan pelatihan, harus dilatih, ya, diperkenalkan, ya. Karena ini kan sesuatu seperti benda asing gitu. Dari yang biasa 3 juta bicara 10 juta itu asing, bicara 20 juta sangat asing, ya, bicara 100 juta apalagi itu sangat makhluk asing sekali kan di pikiran kita gitu. Nah, kita harus membiasakan dari itu. Maka kalau Anda sudah terbiasa, maka 10 juta per bulan itu akan menjadi sangat ringan dan meningkat terus dan menerus, ya, sampai Anda mendapatkan penghasilan yang di atas itu 15 juta kah, 20 juta dan seterusnya. Itu artinya harus dilakukan adaptasi di pikiran bawah sadar. Itu, ya. Saya ulang lagi, yang pertama adalah membuat autosugesti, yang kedua adalah melatih dari hal yang kecil. Kemudian yang ketiga apa, Mas Nuk? Yang ketiga adalah melakukan repetisi atau pengulangan, karena pikiran bawah sadar ini perlu dipelajari agar menjadi biasa, ya. Misalkan tadi Anda belajar dari hal kecil, ya. Ke poin yang nomor 2 tadi, misalkan Anda ini berlatih mulai yang Anda alami, misalkan nyetir mobil nih awal-awal. Bagi pemula yang baru belajar nyetir mobil, mungkin Anda berani nyetir ini sejauh 500 meter, ya, kemudian 1 kilometer, besoknya lagi Anda mungkin bisa lebih jauh lagi, 2 kilo, 3 kilo, 10 kilo. Lama-lama ketika Anda melakukan pengulangan, Anda berani keluar kota, hingga akhirnya Anda berani masuk jalan tol dan akhirnya Anda menjadi mahir, ya. Ini artinya memulai dari hal kecil, ya, dan dilakukan pengulangan. Tidak bisa satu kali kemudian Anda menjadi mahir, itu tidak. Contoh yang lain, Anda melakukan push up, yang belum terbiasa push up 10 kali itu ngos-ngosan, 15 kali itu luar biasa berat.
Tapi ketika Anda melakukan itu push up setiap hari 10 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali di awal, maka 1 minggu, 2 minggu berikutnya Anda akan sangat ringan sekali. 10 kali akan terasa kurang menjadi 20 kali, 30 kali dan seterusnya. Paham ya? Dari hal kecil dilakukan pengulangan. Ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi bagi Anda yang ingin mengubah pola yang sudah tertanam kuat di bawah sadar Anda, pola-pola ini ketika akan diubah menjadi pola yang baru, maka harus dilakukan namanya pengulangan. Contohnya seperti ini, paling gampang. Ketika Anda terbiasa bangun jam berapa? Biasaan misalkan jam 8 pagi atau jam 9 pagi bagi Anda yang terbiasa bangun, dan Anda ingin mengubah pola Anda menjadi bangun yang lebih awal, misalkan jam 6 pagi, jam 5 pagi. Ketika besoknya Anda, ketika hari ini misalkan Anda melihat video ini dan besok pagi mencoba Anda untuk bangun jam 6 pagi, apa yang terjadi di pikiran Anda? Pusing ya, Anda akan menjadi malas bangun, rasanya itu nggak karu-karuan tubuh karena terbiasa bangun jam 8 atau jam 9, dipaksa untuk bangun jam 6 walaupun pakai alarm dan sebagainya. Kepala akan pusing, berat dan sebagainya. Itu untuk awal saja ya, untuk awal saja. Ketika besoknya lagi Anda lakukan pengulangan, sudah beda rasanya. 3 hari, 4 hari, 5 hari, 10 hari, maka Anda akan terbiasa bangun jam 6 pagi. Atau untuk yang muslim mungkin Anda bisa bangun lebih awal lagi untuk menunaikan sholat subuh, misalkan jam 4 dan seterusnya ya. Harus dilatih dan dilakukan pengulangan. Itu tadi 3 tips yang paling mudah ketika Anda ingin menambah kepercayaan diri dan mengatasi rasa minder. Minder berbicara seperti ini di kamera, seperti ini, seperti saya, Anda harus banyak berlatih ya. Saya pun ketika memulai berbicara di depan kamera seperti ini pun sudah membuat ratusan video teman-teman. Artinya sudah melakukan pengulangan-pengulangan yang berkali-kali, sehingga saya mudah dan lancar untuk ngobrol, untuk ngomong, berbicara di depan kamera sampai Anda melihat video saya dan Anda mendengarkan suara saya. Ketahuilah, dahulu zaman saya masih kecil, saya masa sekolah, saya itu termasuk orang yang introvert sekali, orang yang minderan, orang yang tertutup, tidak banyak teman, susah ngomong. Sampai menjelang mungkin kuliah ya, kuliah sudah mulai ya, belajar untuk ngomong, hingga seperti sekarang saya bisa ngoceh seperti burung beo, kan begitu ya teman-teman. Tapi ingat, sesuatu yang dulunya saya menjadi orang yang minder ya, tidak percaya diri, berubah menjadi percaya diri ya, tidak minder lagi, mudah berkomunikasi dengan siapapun. Itu berawal dari saya mengubah pola saya dengan tiga tip tadi ya, dengan 3 cara tadi yang saya lakukan. Selamat mencoba, sampai jumpa di video Mas Nuk berikutnya. Terima kasih, jika ini bermanfaat silahkan dibagikan, di share ke teman-teman yang lainnya. Salam hormat dari saya Mas Nuk, Pondok Hipnotis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.